Siapakah Bani Amon? Di sepanjang sejarah awal bangsa Israel, kita menemui banyak bahasan, terutama di Alkitab Perjanjian Lama, tentang suku Amon. Dalam sejarah kuno, suku Amon diketahui seringkali menjadi musuh utama dari bangsa Israel. Siapakah mereka, dari manakah asal-usul mereka, dan bagaimanakah nasib mereka? Suku Amon adalah kaum Semit yang bersaudara dengan Israel. Meskipun demikian, mereka lebih sering dianggap sebagai musuh daripada sahabat. Lot yang merupakan keponakan Abraham adalah nenek moyang dari suku Amon. Seperti yang kita ketahui, Abraham dan Lot berpisah lalu berdiam di kota Sodom. Ketika Tuhan Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kefasikan mereka, Lot beserta kedua putrinya melarikan diri ke daerah perbukitan pada ujung selatan Laut Mati. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka benar-benar orang yang terakhir yang ada di bumi. Kemudian putri Lot membuat ayahnya mabuk dan berhubungan intim dengannya supaya dapat menyambung keturunan dari kaum mereka sendiri. Itu dikisahkan di dalam kitab Kejadian 19. Putri yang tertua melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Moab, sedangkan putri bungsu melahirkan anak yang diberi nama Ben-Ami. Jadi, suku Amon adalah keturunan Ben-Ami. Mereka merupakan kelompok pengembara yang tinggal di sekitar Yordan dan Palestina pada zaman sekarang ini. Dalam Alkitab, suku Amon disebutkan sebagai salah satu suku yang ada di tanah Kanaan. Ketegangan antara suku Amon dan suku Israel dicatat di dalam Alkitab karena mereka sering bersekutu dengan musuh-musuh Israel dan seringkali menjadi ancaman bagi keselamatan bangsa Israel. Dan yang paling terkenal tentang suku Amon adalah ketika Raja Daud menjadi raja, suku Amon menjadi salah satu musuh utama Israel dan sering melakukan serangan terhadap wilayah Israel. Kemudian kisah terkenal lainnya yang melibatkan Amon adalah ketika Raja Daud mengirimkan pasukannya untuk membalas perlakuan kasar mereka terhadap utusan-utusan Daud yang berujung pada pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Raba. Di dalam kisah ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, "Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya." Bangsa Amon adalah bangsa pemuja berhala. Mereka menyembah dewa yang disebut Milkom dan Molok. Tuhan Allah melarang umat Israel kawin dengan kaum berhala ini, karena pernikahan dengan mereka akan mempengaruhi umat Israel untuk melakukan penyimpangan ke dalam pemujaan berhala-berhala palsu. Salomo adalah salah satu yang melanggar perintah ini. Salomo menikahi wanita yang bernama Naamah yang merupakan orang Amon. Molok merupakan dewa api yang bermuka lembu. Patungnya mempunyai tangan yang terulur untuk menerima bayi yang dikorbankan padanya. Tak berbeda dengan dewa sesembahan mereka, suku Amon juga berperangai keji dan kejam. Di dalam kitab Amos pasal 1 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, "Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri." Di bawah pimpinan Raja Saul, Israel menaklukkan bangsa Amon dan menguasai mereka. Kemudian Daud melanjutkan kedaulatan Israel atas Amon dan menumbangkan ibu kotanya pada masa pemerintahannya. Menurut catatan sejarah, sekitar tahun 582 sebelum tahun Masehi, kerajaan Amon ditaklukkan oleh Kekaisaran Babilonia
yang dipimpin oleh Nebukadnezar II. Setelah penaklukan tersebut, sebagian besar penduduk Amon ditawan dan diasingkan oleh Babilonia. Dan kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Babilonia yang merupakan bagian dari wilayah penaklukan dan integrasi kekaisaran tersebut. Wilayah Amon kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Persia setelah kejatuhan Babilonia. Akhir dari kerajaan Amon menandai akhir dari keberadaan politik mereka sebagai entitas independen di wilayah Timur Tengah, dan mereka kemudian menjadi bagian dari kekuasaan kekaisaran yang lebih besar seperti Babilonia dan Persia. Pada zaman Perjanjian Baru, orang Yahudi mendiami daerah itu, dan tempat itu dikenal dengan nama Perea. Pembahasan suku Amon sebagai kelompok yang khusus ditulis pada abad kedua oleh Justin Martyr. Dia menuliskan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Pada masa kekuasaan kerajaan Romawi, suku Amon sepertinya masuk dan terserap ke dalam kebudayaan Arab. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.